selamat datang di channel Motomobi. Ini merupakan mobil dengan pangsa pasar yang besar. Ini merupakan mobil yang terjangkau harganya. Ini adalah mobil yang sedang ditunggu rakyat Indonesia. Ini adalah Daihatsu Rocky. Merupakan produk kolaborasi antara Toyota dan Daihatsu dan Astra sebenarnya. Macam Avanza Xenia, Rush Terios, Agya Ayla, Calya Sigra. Bisa dibilang tidak pernah gagal kolaborasi yang dilakukan. Sekarang berlanjut lagi dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Ini adalah kedua bentuknya. Menurut Anda keren mana? Tolong komentar di bawah. Ada satu lagi sebenarnya di Malaysia, ada kembarannya namanya Pero 2 Ativa. Namun sebenarnya ini produk siapa aslinya? Sebenarnya aslinya adalah Daihatsu. Tapi sama saja, Toyota Daihatsu itu sama saja karena di bawah satu atap Toyota Group. Nama Rocky memang sudah pernah beberapa kali dipakai Daihatsu. Tapi untuk Indonesia, Daihatsu Rocky hanya sebuah tipe pada seekor Daihatsu TAF. Daihatsu TAF Rocky merupakan TAF yang atapnya terbuat dari resin, sedikit lebih tinggi dan bisa dilepas-lepas. Namun seumur hidup kami belum pernah melihat TAF Rocky yang atapnya dibuka. Tapi yang namanya Rocky itu adalah mobil yang tangguh, off-roader leather frame. Kalau Rocky yang ini, unibody kecil, front wheel drive pula. Sedih, nama Rocky yang tangguh jadi seperti ini. Karena ini memang hanya sebuah nama, tidak ada hubungan keturunan. Jadi ini kebetulan saja namanya sama, Rocky. Tapi ya menurut kami memang ini lebih baik daripada leather frame. Kenapa? Karena memang ini bukan mobil off-road. Ini merupakan mobil crossover perkotaan yang didesain untuk kenyamanan, bukan ketangguhan. Dan memang ini harusnya nyaman karena ini platformnya namanya Daihatsu New Global Architecture. Kalau yang Toyota namanya TNGA, Toyota New Global Architecture, Daihatsu DNGA. Kalau di Toyota merupakan platform yang sangat enak sekali, itu TNGA, empuk, stabil dan membahagiakan. Kalau yang di Daihatsu ini harusnya sama. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami dipinjamkan mobil tes Daihatsu Rocky. Bentuknya ini ya tidak jelek. Ini moncong, ada grill yang bentuknya seperti Eropa. Tidak. Seperti ini. Biar kayak pejabat. Taruh kantong. Ya. Tadi grill sudah dibahas. Sekarang lampunya. Lampunya ini walaupun bukan lampu yang terbaik yang dimiliki oleh Daihatsu, karena yang lampu yang terbaik itu dia pakai DRL dan ada alisnya gitu. Kalau misalnya sennya dinyalakan, alisnya bergerak-gerak. Kok bergerak sih? Alisnya, sennya bergerak-gerak. Macam pasang lampu di Yong Motor. Nah kalau ini tetap bagus. Kenapa? Karena pakai LED. Lampunya ini headlampnya dan high beamnya tuh LED. Kita coba nyalakan. Tapi ini sennya bukan berada di atas yang bergerak-gerak. Ada di sini. Nah sementara di bawah ada fog lamp dengan bolam biasa, dengan tertutup plastik begini. Overall moncongnya sih sebenarnya not bad. Sekarang saatnya kita lihat apa yang dibalik kap mesin Daihatsu Rocky. Senang sekali. Tadinya kami pikir Indonesia mendapatkan 1200 cc naturally aspirated, namun ternyata tidak. Ini mendapatkan 1000 cc turbo. Kami suka turbo. Kap mesinnya lumayan berat. Biasanya mobil gini enteng. Ini ada beratnya. Lihat nih, turbo dengan intercooler. Ruang mesinnya itu lega sekali dengan mesin yang kecil, hanya 1000 cc dan 1000 cc nya bukan 4 silinder tapi 3 silinder. Berkat turbo menghasilkan tenaga 97,9 PS dan torsinya 149 Nm. Rata dari RPM 2400 sampai 4000. Luar biasa, turbo. Turbo tuh kan enak, bisa diakal-akalin, torsinya itu bisa diatur-atur sebelah mana dan seberapa rata. Karena ya turbo-turbo zaman sekarang ya, zaman dulu nggak begini. Dia tuh ada wastegate. Wastegate-nya tuh diatur sama solenoid ini untuk kapan buka tutupnya.
zaman sekarang. Tapi ini belum variabel geometri turbo, masih normal-normal saja. Nah, kami tidak tahu ini ada turbo lag apa enggak, karena torsinya sebenarnya lumayan. Apakah di bawah 2400 itu terjadi turbo lag, kami tidak tahu. Nanti akan, mudah-mudahan kami dapat unit tesnya. Kemudian melanjutkan tenaganya ke gearbox CVT, Continuous Variable Transmission. Kami sebenarnya tidak suka dengan CVT untuk urusan performance, tapi kami suka untuk urusan kehematannya. CVT itu merupakan transmisi yang paling hemat. Di sini ruang mesin ini terlihat juga agak-agak menghemat cat sedikit, lihat ya. Tapi nggak apa-apa, nggak kelihatan. Hemat cat, mungkin ada weight saving juga dengan mengurangi cat di dalam ruang mesin. Tapi ada peredamnya, lumayan lah. Enak ruang mesin ini kalau pasang turbo lebih besar gitu kan, jadi ruangannya masih ada intercooler yang lebih besar, masih ada ruangan gitu kan. Saya pengen macem-macemin gitu. Karena kalau mobil mesin udah berturbo, itu dia sudah berbakat untuk dikasih kompresi yang lebih di dalam ruang bakarnya. Jadi kalau dikasih turbo yang lebih, pasti bisa, pasti mampu. Logikanya mobil berturbo itu apabila jarang ditarik-tarik itu harusnya internal mesinnya itu lebih awet karena memang didesain untuk lebih kuat. Ada 6 pilihan warna apabila Anda mau monoton. Monoton itu artinya semua warnanya sama. Ada 2 pilihan warna apabila Anda mau dual tone. Ya, dual tone berarti atapnya hitam, bawahnya itu warna yang berbeda. Ada yang merah, ada yang putih. Yang pasti atapnya hitam. Dan ini pilar A-nya pun juga hitam doff begini. Panjang total mobil ini 4030 mm dan wheelbase-nya 2525 mm. Kecil, pas untuk dalam kota. Nyelip-nyelip enak. Selalu ya crossover gini harus ada over fender kecil begini agar lebih maco, terlihat lebih maco gitu, walaupun tanpa ban yang bertahu-tahu gitu, ban biasa, ban halus, tapi lebih maco dengan ini over fender kecil-kecilan ini. Oke, ban ini lebarnya 205 dengan tebal 60, itu 60% dari 205 ya maksudnya. Dan velgnya 17 inch. 17. Zaman dulu tuh 17 inch itu suatu kemewahan yang luar biasa, tapi entah kenapa sekarang tuh tidak terlalu mewah lagi 17 inch. Dulu ada Toyota Harrier gitu, pakai 17 inch. Wah, standarnya 17 inch besar. Sekarang biasa aja. Rocky sekarang pakai 17 inch. Kenapa? Karena dengan perkembangan waktu, wheel arch ini semakin besar, jadi membutuhkan velg yang besar untuk menjadi proporsional. Tapi sayangnya dalamnya, nah ini depan tentu rem depan ini disc. Kalau di belakang, remnya ini masih drum, tromol. Tromol itu sebenarnya tidak bisa dibilang nggak pakem, tapi rem tromol cenderung akan lebih cepat fatigue apabila panas, apabila dipakai terus-menerus seperti di track. Karena ini tidak pernah jalan-jalan di track, ya sebenarnya tidak perlu rem disc juga, cuma alangkah indahnya ini kalau pakai rem disc. Kemudian kita lihat belakangnya. Nah ini yang jadi ciri khas desainnya adalah pilar C-nya, terlihat begini. Ya, terus ada jendela berguna, ada cahaya-cahaya sedikit yang masuk, tapi terlalu cuma segede gini. Sini ada plastik-plastik. Ini pajangan penutup sesuatu kayaknya. Oh, penutup sambungan kaca. Ya. Ada hampir spoiler, ada antena shark fin. Ya, jadi kalau misalnya nyelup ke air, masuk banjir, terlihat seperti ikan hiu. Kalau ngelihat kaca belakangnya ini, kaca belakangnya sebenarnya tidak besar-besar amat, karena kelihatan besar karena ada hitam-hitam pinggir-pinggir ini. Dan lebih besar lagi karena ada ini. Lampu belakangnya ini, lampu kecilnya LED, lampu remnya ini LED, lampu sennya belum LED, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting udah ada LED-nya. Cuma tidak mendapatkan fog lamp belakang. Biasanya di sini kalau yang versi Jepang yang sudah berfog lamp, tapi kami nggak tahu Toyotanya, ini sudah ada fog lamp, dan yang ini nggak. Ada parking sensor 2, hanya 2 ya. Cuma 2 ya. Dengan tulisan gagah ya, turbo. Si Fit ini nggak gagah, yang bawahnya nggak gagah, ini gagah. Turbo. Nah, tidak memakai tuas mechanical tapi memakai tombol. Bagasinya ini lumayan luas dan dia rata ya. Jadi kalau misalnya kita naruh barang dan kita berhenti di tanjakan, kita buka bagasi, kemungkinan barangnya jatuh karena ini sangat terlalu rata. Cuma nggak apa-apa karena lega, terkompensasi. Di bawahnya ada ruangan yang besar sebenarnya. Itu isinya ban serep yang full size. Ini masih ada tempatnya. Ini kalau tiap ditutup tuh agak kayak kurang rapat gitu loh. Udah rapat. Sini ada tempat-tempat lagi.
Ini isinya paling aslinya nanti akan ada P3K gitu-gitu. Aksesoris. Jok belakang terbelah 60-40. Jadi bisa sebagian-sebagian aja diturunin, dilipat. Kita lihat bisa rata lantai atau tidak. Rata lantai, luar biasa. Nah, ini kan enak. Walaupun mobilnya kecil tapi bisa dilipat begini tuh enak, bisa masukin segala macam-macam. Untuk Anda yang ingin memakai aksesoris-aksesoris, yang senang memakai aksesoris, Daihatsu juga menyediakan Rocky yang dengan full aksesoris seperti ini, ADS, ya. Ada dapat side skirt, ada molding gini, ada grill chrome dove seperti ini, jadi seperti mobil Eropa. Bawahnya ada keramaian lagi dan belakangnya nggak ada apa-apa. Itu aja. Oh, ada ini. Nah, kita awali dari belakang seperti biasa. Ini di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174 bukan 177. Dan ini lega sekali ya. Dengkul akan rasa senang karena jauh dengan jok depan. Kaki masih lumayan bisa masuk, tapi ini karena yang ADS dia dilengkapi juga dengan subwoofer. Ini subwoofer kolong persis di bawah driver letak subwoofernya. Headroomnya masih cukup, masih enak, masih lega. Dan ini ada 3 headrest, jadi benar-benar bisa bertiga, kepalanya tidak patah yang tengah. Tapi kalau bertiga di belakang sini apa yang terjadi ya? Apakah muat ya? Bertiga di belakang Rocky dengan tengahnya Om Gendut extra super large. Ini muat nggak sih? Ini nempel semua sih. Nempel. Ini jangan override coba. Kalau gini. Coba. Bisa. Nggak bisa. Iya. Tapi bisa. Iya. Tapi ada headrestnya lumayan. Iya. Jangan ke Bandung lah begini ya. Nempel keringet ini dah. Kalau yang kurus-kurus mungkin. Tapi yang tengah juga mendapatkan seat belt 3 titik. Bicara soal seat belt, ada indikatornya nih di atas. Di atasnya spion tengah, apakah belakang sudah pakai seat belt atau belum. Namun tidak ada sensor duduknya. Jadi cuma indikator apakah terpasang atau tidak seat beltnya. Buat pengingat saja. Tapi overall duduk belakang sini lumayan loh. Jadi duduk ininya bawahnya ini cukup ya lumayan tinggi, nggak gantung ya. Terus saya nggak ada armrestnya, cuma emang kelas begini nggak ada yang pakai armrest. Door panelnya plastik keras semua. Ada speaker belakang. Ini nggak ada colokan power sama sekali. Harusnya ada USB lah setidaknya di belakang sini, tapi ini nggak ada sama sekali. Dan kantong hanya ada di belakang penumpang, tidak ada di belakang driver. Kenapa pelit sekali kantong-kantongan doang? Heran. Lampu masih lampu bolam biasa. Ini kalau nge-charge gimana di belakang sini? Bawa powerbank. Tapi ada tempat botol. Udah, kepraktisannya itu aja. Selesai. Cuma leganya lumayan dan duduknya lumayan. Iya, depannya duduk depan. Kokpit. Kami sudah pernah melihat dan duduk di dalam Daihatsu Rocky 2 tahun yang lalu di Tokyo Motor Show. Tapi sayang waktu itu booth Daihatsu ramai sekali sehingga kami tidak sempat sama sekali ngambil gambar. Bahkan foto pun agak-agak susah. Kunci mobilnya seperti ini. Simple dan seksi. Lihat, nguncinya itu pencet logo Daihatsu. Unlocknya ada unlocknya sini. Simple dan berguna, cuma lock unlock udah selesai. Itulah gunanya kunci, lock unlock selesai. Keyless entry dan keyless start stop engine button kita nyalakan. Kenapa kita nyalakan? Karena sekalian ngadem. Oke, dashboardnya ini bentuknya tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Namun plastik keras semua ya, nggak ada sisa non plastik. Tapi plastik kerasnya plastik keras yang kokoh, dan karena berdesainnya bagus, jadi kayaknya nggak apa-apa deh keras dikit nggak apa-apa lah. Lubang-lubang AC-nya ini keren ini. Jadi untuk nih lihat tuh, jadi ada complication-nya sendiri gitu. Nah, untuk di Daihatsu mendapatkan head unit yang integrated, head unit yang benar-benar punyanya mobilnya. Jadi ini selalu ada warning di depan. Setuju, I agree. Ini ADS karena ini tipe yang ADS. Dapat aksesoris. Menu. Nah, ada Android Auto dan Apple CarPlay.
nyoloknya itu di head unitnya. Ini lucu sekali ya. Kami nggak tahu ini sebenarnya head unit yang integrated atau tidak, tapi nyoloknya di sini. Di bawah ada colokan USB lagi, cuma nggak berhubungan dengan Apple CarPlay-nya, nggak berhubungan dengan head unitnya. Nah ini Google Maps, terus kita keluar CarPlay, radio, ada phone juga untuk Bluetooth. Setting-settingan ada apa aja di dalam sini. Setting-settingan tuh hanya bagian audio ya, ini tidak berhubungan dengan mobilnya. Ada kamera mundurnya, dan kamera mundurnya ada garis bantunya, tapi garis bantunya tidak mengikuti pergerakan putaran setir. Ya kami heran deh, kalau memang ini head unit integrated, kenapa dia nggak ikut putaran setir? Padahal kalau setirnya diputar, di MID bilang setirnya berputar. Kita coba suara audionya. Untuk yang ADS ini enak karena ada subwoofernya lagi tambahan di bawah jok. Dua tweeter di depan dan 4 speaker. Sama yang non ADS juga 2 tweeter depan dengan 4 speaker, tapi yang ADS tuh ada tambahan subwoofernya kolong. Oke, ini ada tombol hazard standar saja. Terus ke bawah ada AC. Ini AC-nya digital modelnya Terios nih. Nah, suhunya itu tetap pakai bar, tidak memakai suhu, tidak memakai angka temperatur. Kemudian pengaturan blowernya pun banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan blower kecepatannya, dan ada 3 tombol kosong. Kami nggak tahu nih buat apaan aja 3 tombol kosong. Ya, ternyata tombol-tombol kosong itu merupakan mode arah semburan AC. Nah, ini tidak ada pengaturannya. Luar biasa. Kenapa tidak ada, tanggung sekali. Start stop engine button di sini. Nah, shifternya ini per ND biasa, kemudian kalau dikananin sport mode. Kalau kita geser-geser maju mundur itu jadi manual mode. Nah, ini adalah gearbox CVT. Gearbox CVT untuk kehematan. Dan biasanya turbo dengan CVT kalau misalnya adonannya pas, itu bisa sebenarnya menghasilkan 0 ke 100 km per jam yang bagus juga sebenarnya, tapi kami tidak tahu ini 0-100 nya berapa. Ada rem tangan otot. Nah, rem tangannya masih pakai otot, kami suka pakai otot. Nah, yang paling spesial pada mobil ini adalah instrumen cluster. Instrumen cluster ini tidak memakai jarum-jarum sama sekali, tapi semuanya sudah digital. Digital digit biasa untuk kecepatan dan fuelnya, tapi sini ada layar yang bisa diubah-ubah. Layar yang bisa diubah-ubah bentuknya, Anda mau pengen model seperti apa ya. Ini ada MID juga, ada jam. Nah, ini desain itu bisa diubah-ubah sesuai keinginan dan sesuai ini lucu nih, mengingatkan kami pada Peugeot. Terus, nah ini menarik, ini di MID-nya kalau kita putar setir ke kanan, dia ngasih tahu steering angle right, berarti kita lagi belok kanan. Kami nggak tahu sebenarnya fungsinya buat apa, tapi mungkin kita kadang-kadang lupa gitu. Ya ini posisi begini nih, kita pikir lurus, tapi sebenarnya belok kanan nih. Misalnya setirnya lurus nih, tapi posisinya belok kanan. Jalan, kok malah kanan? Tapi ini sudah dikasih tahu. Ya mungkin itu fungsinya buat safety. Dari Suzuki sebenarnya ada tipe yang ASA, Advanced Safety Assist. Ya, itu ditambahin barang-barang safety itu seperti ada pre-collision warning, ada pre-collision braking, ada namanya pedal misoperation control ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sadar tahu-tahu nginjek pedal gas, depan ada tembok, tabrakan, itu sangat lumayan sering terjadi di kehidupan sehari-hari di dunia ini. Nggak sadar tahu-tahu nginjek gas, nabrak mobil depannya atau nabrak tembok atau nabrak parkiran. Ada front departure alert. Jadi kalau misalnya kita lagi berhenti di lampu merah, tahu-tahu mobil depan kita mundur nggak sadar, ya, mobilnya akan ngasih tahu juga, walaupun mobilnya nggak bergerak. Awas, mobil depan mundur, mau ditabrak, kita klason. Gitu, kasih alert. Kemudian ada lane departure warning seperti biasa. Kalau misalnya kita jalan di tol atau di jalan biasa yang garis tegasnya kelihatan, garisnya itu kelihatan jelas, itu kalau misalnya kita mendekati garisnya akan kasih warning mobilnya. Karena ada lane departure prevention, jadi kalau pas kena garis, setirnya akan balik-balik sendiri. Namun ASA itu ternyata bukan hanya mendapatkan barang-barang safety tadi, dia juga mendapatkan
auto headlamp. Ini tidak dapat auto headlamp. Kemudian mengenai safety lagi, yang paling penting hasil pengetesan Japan NCAP adalah bintang 5. Wah, kami senang ada produk dijual di Indonesia yang bintang 5 safety ratingnya. Oke, sebelah kiri urusan wiper, ada wiper belakang juga. Kemudian setirnya ini tidak dilapisi kulit ya, jadi kurang mahal gitu rasanya. Cuma nggak cipo-cipo amat, tidak seperti bawa Sigra gitu, nggak. Untuk jempol kanan untuk urusan audio dan telepon, naik buka tutup telepon, dan ini ada tombol power. Ini ada 2 tombol kosong dan ada tombol power PWR. Itu untuk mengubah mode gearboxnya untuk ke power mode sehingga RPM lebih tinggi dan lebih boros jadinya. Sebelah kiri ini untuk urusan kontrol MID. Untuk fitur safety lagi, secara standar mereka mendapatkan 2 airbag, driver dan passenger. Nah, ini passenger airbag, lihat ya, kotaknya kecil, kecil gini cukup sebenarnya kotaknya. Window itu auto up, auto down, bagus. Hanya di driver side nggak apa-apa, auto up, auto down. Dan ini walaupun lampunya mati, dia tetap menyala ya, biar kita nggak salah pencet walaupun gelap-gelapan. Oke. Nah, ini spion juga udah auto retract, dan ini beneran auto. Jadi kalau kita di posisi di auto, kalau mobil dikunci dia akan ngelipat sendiri. Di sebelah kanan ada 4 tombol kosong. Kalau yang di versi ASA itu ada beberapa banyak tombol kosong, lebih banyak lagi. Tapi yang ini dan ini hanya ada 1 tombol, yaitu untuk mematikan traction control. Oke, kepraktisan. Di pintu ada 2 bottle holder dan ada kantong lagi sini. Terus untuk megang nutup pintu ini pun bisa dijadiin tempat-tempat juga, biasanya dimasukin koin, jadi tempat koin. Nah, ini di Rocky dan Race pastinya ada cup holder dengan tempat yang terbaik, yaitu di depan AC. Di depan AC ini adalah tempat terbaik. Kenapa? Bisa sekalian dinginin minumannya. Nah, AC itu bisa meniupkan ke minumannya untuk didinginkan. Terus ada tempat-tempat di bawah sini lagi, ya, istilahnya apa sih, tempat penyimpanan terbuka. Sini lumayan lah, so buat naruh handphone dan kawan-kawannya. Ada 1 colokan USB yang tidak berhubungan dengan ini, head unit, dan ada, ini 2,1 ampere loh chargingnya, USB-nya, dan ada 12 volt power outlet. Jadi sebenarnya di mobil ini ada 3 power outlet, head unit, USB yang 2,1 ampere, dan 12 volt power outlet. Sayang sekali belakang tuh nggak dapat sama sekali, heran. Terus di bawah sini ada tempat handphone, ya, atau nggak tahu tempat apaan, bullpen bisa juga. Ada konsol di sini. Konsolnya nggak terlalu besar, bentuknya aneh, gara-gara ada ruangan untuk rem tangannya dan lacinya. Lacinya ya lumayan lah, cukup. Kayak joknya ini teksturnya tuh lucu dan nggak berkesan murah. Terus pinggir-pinggirnya juga lumayan menahan. Headrestnya lumayan bukan empuk tapi pas di kepala. Kemudian penyetelannya itu ada naik turun, jadi bisa naik turun. Kalau Anda tinggi atau Anda pendek itu bisa naik turunkan. Walaupun masih pakai otot semua, termasuk setir. Setir itu bisa tilt namun tidak bisa teleskopik. Heran, kenapa nggak bisa teleskopik? Oke, tapi posisinya sih tidak buruk. Ya, tidak agak kejauhan sekali setirnya, enggak. Ini posisinya masih pas-pas saja, masih bisa ditolerir. Oke, sekarang kita jalan. Enggak, sayang sekali ini hanya first impression review. Mudah-mudahan nanti ada video tes jalannya. Kita tidak sempat lakukan tes jalan sekarang. Ini di konsol tengahnya, samping-sampingnya juga ada tempat untuk naruh-naruh, tapi cukup kecil. Di bawah jok depan sebelah kiri itu ada apar, sesuai standar mobil baru masa kini. Tapi di balik joknya itu ada tempat penyimpanan tersembunyi. Nah, ini mesin 3 silindernya. Terasa ada getaran-getaran khas 3 silinder itu terasa. Tapi minim sekali ya. Hampir tidak terasa. Ini AC nyala, sekarang AC mati coba. Nah, ada beda. Kompresor pas nggak nyala. Oke, kita masukin reverse. Ada getaran, tapi nggak ganggu. Nggak ganggu. Boleh lah, 3 silindernya. Bagaimana dengan harganya? Karena pada saat video ini dibuat harganya itu belum keluar, maka kami tuliskan harganya pada description di bawah ini.
merupakan angka-angka yang menarik. Menarik karena ini merupakan brand-brand yang dicari orang Indonesia, Toyota dan Daihatsu. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali brand lain dengan produk yang bagus-bagus juga. Overall, mengenai Daihatsu Rocky, selain instrumen cluster dan head unit yang bisa Apple CarPlay dan kelegaan legroom belakang, sebenarnya menurut kami ini mobil tidak banyak spesialnya. Tapi walaupun lebih murah daripada Rush Terios, kami yakin Race dan Rocky ini lebih baik. Tapi kami belum tes mobilnya. Tunggu sampai kami tes dulu, baru kami keluarkan kesimpulan overall yang benar. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.